Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yati. Ini saya menghadap Pak Yati untuk memohon izin. Dalam rangka saya itu ada tugas untuk modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu karena telah ikut bersusah payah masuk dalam CGP. Mudah-mudahan semua kegiatan yang dilakukan di CGP membawa hal yang positif, khususnya bagi Ibu Benti dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Saya minta apa saja ilmu yang jenengan dapatkan ketika mengikuti CGP itu jenengan tularkan kepada teman-teman di SMP Negeri 2 Parang semuanya, sehingga hasil itu bukan jenengan nikmati sendiri tapi dinikmati oleh seluruh warga SMP Negeri 2 Parang. Dan terima kasih pula bila pada kesempatan ini Bu Benti mau mengadakan diseminasi tentang budaya positif dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang dengan sampaikan nanti bisa diterima dengan baik dan diterapkan dalam pembelajaran di SMP Negeri 2 Parang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Pak Suyati kegiatan diseminasi ini nanti mudah-mudahan sukses, dan saya nanti memberikan beberapa ilmu, atau sharing saja kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya dapat dan saya berikan kepada teman itu bisa bermanfaat kepada teman dan bisa membawa kesuksesan kepada peserta didik kita. Amin. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN Negeri 2 Parang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bahagia dan sehat selalu dan semangat setia di dalam mengantarkan, mengajar dan mendidik murid-murid kita sebagai generasi muda masa depan. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di acara kami, yaitu diseminasi penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas modul 1.4. Sebagai tugas kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sholawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, kekasih Allah yang selalu menyeru kepada kebaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Perkenankan, kami akan membacakan beberapa runtutan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas, yaitu 1. Pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, yang keempat penyampaian materi diseminasi, yaitu terdiri dari pengantar tentang pendidikan Ki-Hajar Dewantara, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Acara yang kelima yaitu penerapan materi di dalam kelas. Nanti saya akan menampilkan beberapa foto di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan kelas, 5S, dan yang lain-lain. Yang keenam nanti tanya jawab, kemudian testimoni, refleksi, dan penutup. Bapak Ibu, perkenankan kami akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya dapat melalui diklat calon guru penggerak angkatan 7. Saya itu sudah menjalani diklat selama 2 bulan 2 minggu.
Dan tugasnya itu yang untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru adalah di modul 1.4, yaitu budaya positif dengan keyakinan. Saya mengambilnya dengan keyakinan kelas. Sebenarnya banyak dari 5S itu, kemudian dari sampah dan lain-lain. Untuk itu saya untuk di diseminasi ini saya mengambil untuk keyakinan kelas. Untuk pengantar saja, yaitu saya mengambil definisi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ ada pengertiannya, definisi mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kekuatan kodrat yang dimaksud itu adalah kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk penjelasan dari kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Jadi kalau dalam penerapannya itu kekuatan kodrat itu adalah minat dan bakat yang sudah dimiliki sejak lahir. Kadang dia sudah memiliki bakatnya apa dari beberapa, misalnya musik atau lain-lain. Terus kemudian kodrat zaman. Untuk kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Peran guru yang saat ini bukan lagi menjadi sumber belajar, dapat membantu murid dalam memberikan pembelajaran kontekstual. Yang dimaksud kodrat zaman ini adalah jadi pengembangan bakat dan minat itu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Misalnya cara belajarnya anak menggunakan TikTok atau menggunakan YouTube. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk mengajar dan mendidik, menyadari bahwa peserta didik kita itu adalah aset investasi yang selalu dibanggakan untuk orang tua, masyarakat, dan negara. Kita tamatkan dulu pengertian dari peserta didik kita agar kita itu istilahnya timbul rasa sayang kepada peserta didik. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata betapa beratnya tugas kita sebagai pendidik itu. Pengertian dari peserta didik itu adalah aset atau investasi yang harus kita siapkan untuk kedepannya, menyongsong masa depan yang bisa dibanggakan orang tua, masyarakat, dan negara, dan bisa bersaing guna kepada bangsa yang lain. Tetapi dengan zaman yang sekarang ini, kita tidak boleh melupakan budaya nasional dan budaya daerah yang bertujuan untuk menyaring atau memfilter pengaruh-pengaruh dari luar. Diharapkan peserta didik kita itu memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Agar hidupnya itu nanti lebih mandiri, bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Bapak Ibu, dengan peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan agar dia itu mendapatkan kebahagiaan dan bisa membahagiakan orang lain. Kita sebagai guru di sini peran kita agar mampu menyiapkan dan membekali peserta didik yang memiliki karakter berbudi pekerti dan tetap menghargai warisan budaya bangsa. Budaya bangsa berperan sebagai penyaring atau memfilter dari pengaruh budaya asing yang tidak cocok dengan budaya bangsa kita, namun tetap mampu bersaing guna dengan bangsa lain. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
hiduplah Indonesia Raya. Untuk materi berikutnya, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Abad 21 sebagai abad informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Guru sekarang harus dituntut untuk menyesuaikan gaya belajar dengan ciri abad 21 ini. Paradigma pembelajaran abad 21 adalah proses perubahan pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik dengan ciri abad 21. Ciri-ciri abad 21 adalah informasi, komputasi, otomatisasi, dan komunikasi. Untuk uraian, informasi itu adalah pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberi tahu. Guru tidak perlu lagi memberi tahu dengan menceramahi peserta didik dengan informasi yang sebenarnya sudah ada di dalam genggaman mereka, tetapi arahkan peserta didik untuk mencari tahu informasi tersebut. Kemudian pengertian komputasi adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab masalah. Untuk keterangan berikutnya ada di slide Bapak Ibu. Otomatisasi, pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis, bukan mekanis. Berpikir mekanis sudah tidak sesuai lagi dengan abad 21 karena pola berpikir saat ini hanya cocok untuk dunia industri abad 20 dan 21. Peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar menerima informasi tanpa melakukan analisa mendalam, karena hal tersebut yang mereka butuhkan di masa yang akan datang, di masa mereka. Komunikasi, pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapi. Terima kasih Bapak Ibu masih setia untuk menghadiri kegiatan saya. Untuk materi yang ketiga itu adalah disiplin positif. Pendahuluannya Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain itu mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak itu disiplin itu adalah disiplin dari dalam diri. Jadi ini maksudnya itu adalah motivasi dari dalam diri. Diharapkan peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai kebajikan, misalnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Untuk materi yang keempat, Bapak Ibu, adalah motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk penjelasan nomor 1, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Untuk materi yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang dimiliki atau diharapkan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup yaitu survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita memiliki kemampuan apa, kita tuh dibutuhkan untuk diakui, itu normal dan manusiawi. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas memilih adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan kebutuhan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan. Nggih Pak Agus. Nggih, siap. Giling Pak. Untuk pengertian kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Makanya biasanya peserta didik kita itu bermain dan belajar itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting tetap tujuan pembelajarannya itu tetap tercapai. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Di sini ada teori Glasser yang menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Materi yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu berhubungan dengan tugas Bapak Ibu. Kadang kita tuh sebagai guru yang tugasnya pengajar dan pendidik itu kadang kita melaksanakan ada 5 ini, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kami akan menyampaikan beberapa uraian singkat arti dari penghukum itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini Bapak Ibu, contohnya kalimatnya itu,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini lah. Ini kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kadang itu kita kepada peserta didik itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kata-katanya misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Untuk posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi terakhir, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol restitusi ini, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan peran Anda biasanya setiap sehari-hari itu sebagai apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Kalau kita memandang 5 posisi kontrol restitusi ini, kita memandang permasalahannya apa dulu? Biasanya yang dibuat itu, yang rata-rata itu adalah yang manajer. Jadi kita buat anak-anak itu mengakui kebutuhan dasarnya itu, terus kemudian dia mengakui salahnya apa, kemudian dia juga harus menyelesaikan solusinya apa. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu salah satu cara dalam membangun budaya positif, yaitu keyakinan kelas itu diharapkan harus berpihak pada murid. Murid itu menginginkan apa, cara belajarnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Misalnya kemarin itu saya sudah buat keyakinan kelas dengan beberapa kelas. Contoh yang peserta didik minta itu adalah boleh membawa HP. Tapi saya juga harus memberikan persyaratan boleh membawa HP, tapi untuk kebutuhan belajar Bapak Ibu, tidak untuk bermain. Jadi nanti rencana itu boleh membawa HP, misalnya pada pelajar, misalnya pada mata pelajaran matematika itu nanti murid atau nanti anak-anak datang, HP-nya dimasukkan di kresek. Pada saat pembelajaran matematika berlangsung, HP-nya nanti diberikan kepada murid. Kemudian matematika selesai, HP saya ambil, saya masukkan kresek. Terus pada saat anak-anak pulang, HP baru saya bagikan. Dan itu pun kalau membawa HP harus dipantau, biasanya nanti disalahgunakan. Untuk keyakinan kelas ini guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia, yaitu tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan, mewujudkan merdeka belajar, berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, murid kita itu beragam karakteristiknya, dari kondisi, kemudian dari kemampuan inteligensi, kemudian kondisi sosial itu berbagai macam. Jadi kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik itu yang diinginkan apa. Contoh misalnya teori belajar itu, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visual itu kadang anak itu ingin suasana yang hening, membaca artikel, dan lain-lain. Kalau auditori itu anak itu kepingin mendengarkan lewat YouTube, dan kadang kalau cara belajarnya itu dengan mendengarkan musik. Seperti saya itu termasuk auditori. Yang
Yang ketiga yaitu kinestetik. Dia itu belajarnya melalui gambar, poster, diagram. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi tadi itu sudah di perubahan pengantar tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang slogannya napa Pak Agus slogannya? Betul Pak Agus. Jadi kita hanya sebagai guru itu sebagai guru itu hanya fasilitator, menjembatani apa yang ingin diminta, apa yang ingin diharapkan peserta didik. Kita tinggal menyediakan sumber belajarnya saja. Dari materi sebelumnya itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah berperan sebagai untuk menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan permasalahan anak ini yaitu ada 3 tahap, yaitu 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pak Kafid, segitiga restitusi. Beberapa uraian untuk tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan cara mengatakan kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi contohnya ini ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya, pasti ada penyebabnya. Kita stabilkan dulu. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi misalnya itu kemarin itu ada beberapa anak yang di kelas 8A itu tidak masuk kelas. Setelah saya tanyakan ternyata anak itu mancing. Nah, saya juga paham kenapa kok anak-anak itu kok sampai belo mancing sampai tidak sekolah. Ternyata di situ ada kegiatan mancing itu ada hadiahnya. Lah saya juga ya merasakan oh ya memang anak itu ya butuh main, kemudian dia juga mungkin ya kepengen hadiahnya. Tapi anak itu salah karena mancingnya tuh pada saat kegiatan belajar atau pada saat sekolah. Lah, kita stabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif. Kalimat yang di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas dulu, kita memahami dia itu tidak masuk sekolah itu penyebabnya apa. Terus kemudian yang kedua itu permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu adalah karena dia melakukan mancing pada saat sekolah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita menanyakan keyakinan, contohnya yaitu boleh mancing tapi tidak pada saat jam belajar. Jadi boleh mancing setelah pulang sekolah. Jadi kita harus
Jadi kita harus menanyakan permasalahannya apa, terus kemudian solusinya apa. Dan untuk sebagai misalnya kalau kata-kata konsekuensi itu tidak boleh. Jadi kita tidak sebagai penghukum ya, tapi hanya mengimbaskan. Misalnya atau untuk misalnya kalau anak itu melakukan kesalahan, misalnya nanti disuruh bersih-bersih atau bagaimana, itu boleh. Yang ingin saya tanyakan Bu Fenty, dari uraian di atas, mohon diberi penjelasan lagi tentang pengertian budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Keterkaitan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan perubahan paradigma belajar zaman sekarang. Terima kasih. Ingin menanyakan sesuatu hal yang juga disampaikan oleh Ibu kita Kartini, yaitu apa tujuan aksi nyata keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Saya sudah menampung beberapa pertanyaan, yaitu dari Bu Sri Ambarwati tadi. Dari uraian di atas, mohon diberi penjelasan lagi tentang pengertian budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti materi yang sudah saya sampaikan berikutnya itu ada seperti materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Jadi terlahirlah disiplin yang positif. Di sini kita sebagai pendidik adalah anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Budaya sekolah adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan untuk pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Ruki, yaitu apa keterkaitan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan perubahan paradigma belajar zaman sekarang. Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kekuatan kodrat di sini adalah kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Agus, apa tujuan aksi nyata keyakinan kelas? Aksi nyata keyakinan kelas adalah pembelajaran itu diharapkan berpihak pada murid. Apa yang murid inginkan, kita harus bisa menjadi fasilitator dan menyediakan sumber belajar. Dapat berkembang menjadi berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia mendampingi saya. Dari rangkaian kegiatan itu kami sudah menyampaikan semua materi di modul 1.4 dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk peserta didik dan kita semua sebagai pendidik dan pengajar. Kita wajib untuk mengantarkan murid kita agar bisa diterima di masyarakat, cita-citanya tercapai dan bisa diandalkan untuk bersaing guna dengan bangsa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
untuk kehadirannya yang setia menemani saya, dan saya juga sebagai tugas TGP Angkatan 7 itu wajib untuk mengimbaskan ilmu atau sharing, bukannya saya menggurui ya Bapak Ibu, sekedar sharing saja. Saya hanya menyampaikan materi yang sudah saya dapat dari modul 1.4. Dari rangkaian runtutan acara ini tadi berarti ada beberapa refleksi, yaitu pada intinya refleksi itu adalah selama ini kita tuh melaksanakan pembelajaran itu yang seperti apa. Yang kedua, untuk kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu apa saja, dan yang ketiga, setelah mendapatkan ilmu apa saja itu kita menerapkan kedepannya, diterapkan di lingkungan belajar sekolah. Refleksi untuk yang pertama, selama ini kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar masih merasakan belum sempurna, belum memenuhi kebutuhan belajar murid. Terkadang kita memaksa apa yang kita inginkan tanpa mengetahui kondisi karakteristik murid kita. Murid kita memiliki macam karakteristik, misalnya keadaan yang berkenaan dengan kemampuan anak, kemampuan intelektual, kemampuan berpikir. Karakteristik siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan status, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan bakat. Dari berbagai macam karakteristik ini, kita memiliki kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah cocok untuk menyelesaikan solusi beberapa macam karakteristik ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk refleksi yang kedua, dari kegiatan diseminasi ini kita mendapatkan ilmu, teori, wawasan, pengetahuan, paradigma, harapan, solusi, saling sharing tentang definisi peserta didik dan permasalahannya, yaitu dengan materi tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian refleksi yang terakhir adalah Bapak Ibu diharapkan setelah kegiatan diseminasi ini, mari kita belajar bersama, merubah pembelajaran untuk berpihak kepada murid. Apa yang murid butuhkan kita cari, apa yang murid kita butuhkan kita bersama-sama untuk menyiapkan sumber belajarnya juga. Dari pemahaman teori definisi peserta didik dan pengalaman kegiatan belajar mengajar, kami akan memotivasi diri sendiri dan orang lain agar berguna manfaat demi masa depan peserta didik, menanamkan budi pekerti dan karakter yang berbudaya, berdisiplin positif akan kelak peserta didik kita dapat diterima di tengah masyarakat, lingkungan, dan bangsa agar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain.